Jumpa lagi sama Gatot di sini. Buat sahabat-sahabat penghobi pecinta otomotif, ya kan, se-Indonesia Raya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga selalu diberkahi dengan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tengah kondisi COVID, pandemi ini yang lumayan semakin meningkat, jadi kegiatan-kegiatan kita untuk saling bertemu sama teman kita kurangin ngumpul-ngumpulnya. Nah, saya mau bahas ini mobil Toyota Hilux Double Cabin 3000 cc, ya kan? Ini semua kita rancang mobil dari bumper sampai fasilitas ini semuanya kita bikin, ya kan? Sehingga terjadilah seperti ini. Wing ini juga kita lengkapi dengan lampunya LED, ya kan? Terus ini kita masih rancang, ini sudah ada winnya juga, dan ini untuk suspensi kita menggunakan shock, coilover shocking, plug and play. Jadi tidak merubah sistem kaki-kaki yang terlalu banyak. Kita mau yang dirubah cuman up armnya aja, karena memang pakai bannya lebih besar. Jadi derajatnya agak berbeda, jadi perlu settingan khusus di sini pakai ini. Terus mobil ini juga kita sudah lengkapi dengan roll bar, ya, roll bar ini, sehingga untuk melindungi mobil kita pada saat terutama kalau pada saat main-main negatif, itu fungsinya roll bar ini sangat besar sekali ya. Jadi nggak langsung kebentur ke bodi mobil, biasanya penyok, ya kan? Jadi ditahan duluan sama ini besi-besi ini. Ya, ini baru belum kita lakukan finishing, baru kurang lebih jadinya seperti ini. Alhamdulillah. Nah, kita lengkapi juga. Biasanya kalau dalam hutan itu memang kita nggak sama keadaan dalam kota ya. Jadi perlu ditambahkan lagi LED bar di atas. Jadi kalau sudah dalam hutan, biasanya lampu-lampu ini sangat penting. Dan kita suka nyalakan semua lampu besar dari kendaraan, tambahan lampu LED bar. Bisa di sini juga nanti bakal ada lampu dari samping juga, kanan kiri ada, belakang ada. Jadi untuk dalam hutan tetap kita kondisinya tahu, terutama kadang-kadang dalam hutan itu tahu-tahu pinggirnya ada jurang gitu kan. Nah, itu dia. Terus ini kelengkapannya, ini footstep ini juga kita rancang sedemikian rupa, bukan sebagai injakan kaki saja, tapi terlebih juga menahan benturan ke mobil juga. Di sini ada tulang mobil. Ya, tentunya cara membuatkan footstep ini, yang jelas ini lebih dari bodi mobil ya, supaya pada saat dia miring, terbentur lagi pada saat negatif, selalu ini nahan bumper. Jadi semua itu karena mobil ini selalu bergerak maju atau mundur, terkadang amblas bisa juga mundur, bisa juga maju. Ini semuanya sudah dihalangi sama ini mobil ini. Dan ini fungsinya sangat ini ya. Kita bikin desainnya memang sengaja kita bikin tekungan ini ada fungsinya. Di samping juga estetikanya, modelnya bagus, tapi tetap fungsionalnya juga kita perhatikan. Jadi ini kalau ada pohon-pohon dia jadi bisa ngelewatin ini nih. Semua jadi aman mobil. Nah, selalu pada sudut-sudut kiri ini kita selalu tambahkan sedikit apa ya? Kalau orang bilang hand force lah ya, lebih kuat lagi. Setiap sisi sudut kita selalu tambahkan besi di sini, sehingga waktu ada benturan-benturan awal dia sudah jauh lebih aman. Ini juga kalau mobil miring biasanya menjaga dari sisi bodi mobil yang atas, spion, dan ini belum kita permanenkan ya. Ini ada kita pasang owning nanti di sini. Nanti ini mobil ada owningnya juga. Mungkin nanti perlahan-lahan lah mobil ini kita lengkapin, nggak semuanya langsung sempurna, tapi nanti perlahan-lahan kita lengkapin gitu. Dan ini desainnya ya, kita ngerubah total dari bak belakang ini, kita angkat habis dan kita bikin baru, terus kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi mobil ini kita lengkapi dengan kebun. Kenapa ada box segini besar? Ini nanti
belum saya kasih tahu dulu ya yang punya. Nanti yang punya ini dia kebetulan hobinya trail, jet ski. Jadi box ini fungsinya nanti buat bisa taruh kebutuhan sepatu, helm, baju trail di dalam sini. Ini gede banget. Dan nanti juga kelengkapan kayak jet ski juga bisa taruh dalam sini. Kalau di luar ada kegiatan itu fungsinya juga bisa taruh nanti peralatan kita untuk adventure gitu ya. Overland ini juga kita banyak. Jadi fungsinya banyak banget ya. Box ini kalau kita berburu bisa, kalau kita overland bisa, kalau kita mau support main-main. Biasanya yang pemilik ini agak-agak ekstrim juga kalau main jet ski itu dari Balikpapan ke Samarinda. Nah, sementara kalau jet ski itu biasanya ada namanya isi ulang bahan bakar. Jadi ada di pertengahan jalan itu ada refill ya. Jadi kita akan refill itu. Nah, jadi kita menjadi termasuk bisa support jet ski untuk dia nanti di perjalanan misalnya Balikpapan Samarinda, Balikpapan Tenggarong ini bisa support. Jadi di samping memang mobil ini kita buat overland, tapi multifungsi itu bagaimana satu mobil ini bisa mengcover semua hobi dan kegiatan kita yang sering kita lakukan gitu. Terus ini juga ukuran ban nanti 35 karena ini masih dalam kondisi kita modifikasi, jadi masih kita simpan dulu pelek dan ban barunya gitu. Ini perubahan total ya di kaki-kaki belakang. Nggak tahu nanti data dari mana, yang tadinya dari per daun jadi pakai coilover shock gitu. Sekarang sudah nggak pakai per daun lagi. Jadi berubah banyak. Jadi kita menggunakan arm ayun, ya kan? Ya tidak dipakai lagi per papannya. Oke, lanjut dengan ini. Tetap setiap sudut kita kasih pengaman. Biasanya kalau dalam hutan itu terkadang pohon besar apa itu karena gelap ya. Jadi sudah kita amankan. Jadi kalau bentur-benturan yang hanya sentuh-sentuhan ini dipastikan mobilnya ini sudah lagi tidak terganggu lagi. Oh ya teman-teman, ini juga mana tadi ya? Di sini ada fungsinya untuk ini kenapa kita buat? Ini fungsinya juga untuk kita taruh alat-alat recovery ya. Kita bisa lilitkan di sini, terus juga kita juga bisa apa ya? Buat kalau mau naik apa pegangan ini desain baru ya buat saya. Jadi bisa naik ini lebih nyaman gitu. Kadang-kadang kan teman-teman kru itu dia naik sambil jalan gitu. Bagaimana supaya aman gitu. Tuh. Terus ini juga kebetulan ada tempat dongkrak. Ini juga wajib teman-teman. Lift jack. Ini sudah kita siapkan. Kebetulan sudah jadi. Nah, ya. Jadi enak sekali nanti kalau kita, ini wajib ya, lift jack ini. Nah, pasang mudah banget. Jadi sudah aman. Dudukannya sudah ngelok di bawah. Tambah lagi kita baut di atas. Nah, seperti ini. Oh ya teman-teman, terus untuk bagian di sini kita ada rencanakan nanti bisa bawa motor trail juga yang nanti naik turunnya itu menggunakan winch. Tapi nanti lihat di episode yang berikutnya. Ini mobil baru kurang lebih 70% kondisinya, tapi tempat-tempatnya sudah jelas. Ya ini bahan bakar bisa kita isi solar nanti digunakan, bisa juga bensin, jadi disesuaikan kebutuhannya pada saat mau ngapain. Kalau biasanya untuk support event-event atau mau main jet ski trek yang jauh, nah ini bisa sanggup bahan bakar bensin gitu. Tapi untuk support mobil sendiri juga bisa nanti solar, nanti disesuaikan. Yang intinya ini kedudukan tempat serep bahan bakar yang jelas ya kan. Nanti kalau mau buat solar kita ganti lagi jerigennya gitu. Lanjut lagi. Nah, ini kebetulan baru selesai diantarin Om Ernest. Ini kedudukan jerigen ini. Nih.
Jadi jerigen ini masih kita direct di sini karena ini Om Eres baru jadi dia. Jadi ini nanti kalau jerigennya kita dudukkan di sini bisa dua jerigen, kita masuk sini, kita lock. Nah, ini memang rancangan Om Eres ini rada rumit tapi mantap. Nah, nanti dia pasang di sini dia. Oh, ya kan? Nah, jadi teman-teman ini lanjut lagi. Bumper ini masih banyak kekurangannya lagi. Misalnya masih ada untuk buat tarik jersey, towing, juga nanti kita desain bisa bawa motor di sini. Dan motor ini tidak perlu kita angkat, dikerjakannya nanti melalui Win. Tapi tunggu aja untuk video berikutnya ya. Jadi Winnya plasma. Bisa nanti lewat sini untuk tarik-tarik yang di belakang, tapi dua sisi bisa juga dia naik ke atas nanti buat tarik motor. Oke teman-teman, jerigen, ini kompresornya, ini juga yang tadi dibuat Om Eres. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat pencinta otomotif, kita sedikit kupas mengenai fungsi daripada kompresor itu selain juga nanti keperluan untuk ARB depan dan belakang, tapi juga bisa untuk keperluan yang lain. Yuk, ikut aku. Nah, di sini ada Om Ernest. Om Ernest ini lagi merancang boxnya ini. Jadi ini kompresor ARB 2 piston. Tapi ini sudah dirancang sama Om Ernest, sudah ada rumahnya. Nah, karena ini nanti kita letakkannya di belakang mobil, jadi kita bikin rumahnya. Tapi tetap juga estetikanya tetap dapat gitu. Kalau langsung kompresor kita pasang kan kayaknya belum orang modif gitu. Jadi Om Ernest ini yang bikinkan dari casing ini kita buat dari aluminium. Nih. Jadi semuanya sudah disetting dan ini nanti akan ditutup sama ini. Ini rumahnya. Nah. Nah, gini. Jadi cantik. Dan ini nanti kita taruh di belakang mobil Hilux 3000. Berakit lagi di belakang. Jadi fungsinya dari ARB ini sendiri bisa untuk loker nanti di belakang, depan belakang, juga bisa digunakan untuk kepentingan isi angin kendaraan. Biasa mobil-mobil off-road itu setiap medan itu membutuhkan kapasitas PSI-nya angin. Bisa sampai 15, bisa 12, bisa 10, bisa 8. Jadi pada saat di gravel misalnya kita jalan menuju ke lokasi untuk ke lumpur, itu biasanya masih kondisinya kencang. Nah, nanti kita kurangin angin pada saat kita keluar lagi, mau tambah angin, mau kurangi angin. Jadi kita gunakan kompresor ini. Kenapa 2 piston? Jadi biar lebih cepat pengisian anginnya. Karena fungsinya juga kita gunakan selain daripada penggunaan kapasitas pengisian angin ban-ban, juga untuk loker tadi. Jadi mungkin lebih yakin ya, lebih mantap ini. Oke. Saya pikir cukup penjelasan daripada kompresor dari ARB ini. Itu dulu, kita lanjutkan nanti ke mobil. End of flashback. Fungsinya untuk loker kendaraan kita depan belakang, nanti kita pasang di atas Win sana. Dan rumahnya ini ya bagus banget. Tapi karena berat, lumayan berat ya rumahnya ini. Ini dari aluminium, kerjaan Om Ernest. Lanjutkan lagi. Kendaraan ini yang paling sulit kita rancang perubahan yang banyak itu di bagian belakang. Karena kita menggunakan coilover shock yang tadinya dari per daun, kita sekarang menjadi pakai coilover shock. Jadi semua sistem kaki-kakinya berubah. Jadi sistemnya pakai lengan ayun, ya kan? Seperti ini.
Nah ini pakai shock coilover shocking 12 in. Itu lumayan sulit perancangannya karena kita mau teknologinya teknologi terbaru. Biasanya kalau orang taruh ini di atas gardan, tapi kita ngikutin teknologi mobil baru, dia di bawah gardan, kita bikinkan bracketnya sendiri gitu. Jadi ya untuk memperkecil hasil getaran gitu, lebih bagus lagi. Oke, oh ya ini juga pada saat kita mundur, pada saat kita lagi istirahat, perlu penerangan di belakang kendaraan ini kita sudah siapkan juga LED bar mini. Cukup cakep ya desainnya. Jadi ini nanti bisa di setel ke bawah, ke atas, sesuai keperluannya. Terus, oke kawan-kawan, kayaknya saya harus naik ini ke atas, ya kan? Terus ini kita mau jelaskan sedikit, ini asiknya ini. Jadi, oke teman-teman, kita sedikit ke bagian atas. Kenapa kita rancang ini ada box panjang. Ini fungsinya juga kalau untuk overland kita bisa isi cemilan, perabotan dapur, piring, sendok, tempat-tempat alat-alat makan. Tapi kalau kita berburu, kita juga tetap bisa gunakan ini buat bawa senjata. Nah, jadi fungsinya ini kalau kita berburu bisa juga, kita bawa senjata bisa. Jadi tergantung nanti keperluannya untuk kita jalan itu apa aja. Kalau berburu ini tempat senjata yang sudah pasti, nanti makanan di bawah, ya kan? Tapi kalau kita mau overland, mau fun-fun, main, rekreasi, ini bisa buat taruh perabotan makanan, sekalian piring-piring. Ini keren banget. Dan ini kalau kita juga mau berburu, posisi stand kita itu kayaknya enak banget nih, ya kan? Nanti ya, kita peragakan kalau sudah jadi semua, kita taruh senjata benerannya di sini, ya kan? Ini dirancang, jadi juga ini kanan kiri ini juga keren banget. Ini yang bikin keren mobil itu ini. Ini karyanya Om Ernest juga. Jadi rancang ini ada ya sedikit nyeni gitu. Terus ban serep ini dari samping supaya kalau mau turun ke sana mudah gitu. Apalagi ya? Mungkin itu ya. Kalau untuk dari atas di sini nanti mungkin kita tambahkan pelan-pelan roof tent ya. Bisa roof tent bisa di sini nanti pekakasnya dia bisa turun dari sini. Ini juga belum jadi, lagi dipersiapkan untuk kelanjutan mobil ini. Oke kawan-kawan, mantap. Kita lanjut ke sini. Ini ada peralatan untuk recovery. Nah, selama ini kan teman-teman nggak tahu ini kenapa kita buat khusus seperti ini. Sesuai dari pengalaman, saya pernah ikut di kegiatan BTC 2017, BTC 2018, terus ikut MEC juga 2018 di itu yang paling parah sih di Banjarmasin. 14 hari benar-benar itu nggak ngeliat kampung. Saya pikir kalau waktu event-event yang sudah-sudah itu masih ada lihat kampung, tapi di MEC 2018 itu luar biasa, kita tidak lihat kampung. Nanti kita cerita lebih jauh. Jadi semuanya itu berdasarkan bikin mobil ini dari pengalaman-pengalaman kita dalam event-event besar maupun istilahnya kita main tipis-tipis. Jadi semuanya ini ada fungsinya buat kita naik. Nah ini kita ada perlengkapan recovery ini ya. Kalau mobil off-road selalu ini recovery ini selalu kita siapkan perlengkapannya. Ini snap block kita bisa taruh di sebelah sana mungkin ya. Nah di sini terang untuk biasanya kalau kita ada wind, sebelum kita nge-wind ke pohon apa, biasanya nanti kita lilitkan di sini. Jadi kalau kita sudah mau main, baru ini sudah kita siapkan begini. Jadi kebiasaannya yang terjadi di event-event suka jatuh, suka hilang. Jadi ini, nah mantap kita taruhnya gini. Gini. Tapi nanti kita taruh rapi-rapi di sini kalau sudah. Jadi sebelum kita masuk ke lapangan, inilah fungsi daripada kenapa kita buat seperti ini gitu. Oke, jangan lupa ya kelengkapannya.
sarung tangan. Ini juga ada rantai, ada sekel. Kalau sekel ini saya pikir satu mobil paling tidak bisa perlu 4 atau 6 lah. Kita jaga-jaga juga banyak keperluannya. Oke, ini ban serep kita desain sudah di samping. Ini jerigen air. Biasanya kita lebih mudah kalau nanti ini ada kerannya di sini, ya kan? Ini keran kita bisa cuci-cuci, kita pasang di sini nanti. Ini kita coba sudah isi air. Ini sebenarnya sudah kita isiin air supaya kita mengetahui beban maksimalnya dari mobil ini seberapa sih. Dengan suspensinya kita setting nanti, kita taruh yang berat-berat sudah. Sengaja ini kita taruhin peralatan yang dibutuhkan, terkecuali box tadi ya. Box tadi itu masih kosong, nanti kita isi perlengkapan lagi juga. Oke, kawan-kawan, saya pikir, nah ini juga spakbor menjadi kayak standar juga. Ini teman-teman wajib ya, kalau dalam event, karena jangan dianggap sepele. Ini kalau nggak ada kepetnya, nggak lulus sekret loh. Jadi ini wajib. Kenapa kita buat begini? Tinggal kita tambahkan kepetnya, karetnya kurang lebih sampai sini nanti ya. Ini juga lagi masih kondisi proses, tinggal finishing. Tapi garis besarnya apa yang kita harapkan dari mobil ini, tinggal finishing, hampir semuanya clear sudah. Artinya suspensi, peletakan barang, apa yang mau dibawa, dari sisi-sisi memang kelihatannya mudah ya kalau lihat di sini, tapi sebenarnya ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lewat sudah. Hasilnya seperti ini. Mungkin kalau 1 bulan lagi bisa sudah lebih bagus lagi. Dan ini ban sengaja kita belum pakai yang nanti bikin kejutan, metode pelaknya, ya kan? Saya pikir apa lagi ya, hampir cukup kali saya pikir. Buat teman-teman sekali lagi terima kasih. Kita buat sharing saja, siapa yang mau buat mobil kita bisa buat cari inspirasi. Silahkan buat teman-teman, nanti kalau mau ditanyakan lewat channel YouTube kita. Tapi jangan lupa dong kasih